Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Ilmu Pengetahuan Sosial bersama saya Ratna Aprilia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas poin-poin materi IPS yang akan kita pelajari di SMP kelas 7. Jangan lupa siapkan buku catatan kalian ya. Jika sudah, mari kita mulai pembahasannya. Nah, teman-teman, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita bahas satu persatu. Ada manusia, tempat, dan lingkungan. Ini adalah materi geografi. Kemudian ada kompetensi dasar interaksi sosial dan lembaga sosial. Ini adalah materi sosiologi. Ada kompetensi dasar aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ini adalah materi ekonomi. Dan terakhir ada masyarakat Indonesia masa praaksara, Hindu, Buddha, dan Islam yang termasuk dalam materi sejarah. Nah, langsung saja kita lihat pada submateri di masing-masing kompetensi dasar. Ini adalah kompetensi dasar 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Di sini, teman-teman, ada 6 submateri yang akan kita bahas. Pertama, ada pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Jadi, pada materi ini kita akan belajar apa itu ruang. Oh, ternyata ruang adalah seluruh atau sebagian wilayah di muka bumi. Jadi, ada rumah, ada lapangan, ada gedung, ada kabupaten, itu termasuk pada bagian ruang. Lalu, interaksi antar ruang itu apa? Jadi, di sini artinya adalah setiap ruang itu memiliki perbedaan dari baik itu potensinya atau sumber dayanya, sehingga masing-masing ruang tentu memiliki interaksi atau hubungan timbal balik. Nanti kita akan belajar bagaimana misalkan Kabupaten A yang kelebihan sayuran tetapi kekurangan ikan, berinteraksi dengan Kabupaten B yang kelebihan ikan tetapi kekurangan sayuran. Nah, disitulah akan terjadi interaksi antar ruang. Submateri selanjutnya ada letak dan luas wilayah Indonesia. Di sini kita akan belajar, oh letak astronomis Indonesia itu berapa? Letak geografis Indonesia itu di antara apa dan apa? Selanjutnya kita juga akan belajar tentang peta, melihat wilayah Indonesia dari peta. Submateri yang ketiga, ada potensi sumber daya alam dan kemaritiman. Di sini juga kita akan belajar tentang sumber daya alam, seperti misalnya ada hutan, kemudian barang tambang, emas. Kalau misalkan yang kemaritiman berarti apa? Oh, sumber daya yang ada di laut atau maritim. Submateri yang keempat adalah dinamika kependudukan di wilayah Indonesia. Nah, ini perubahan penduduk atau jumlah penduduk di Indonesia. Ada nanti kita akan belajar tentang kelahiran, kematian, perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Itu kita akan belajar di submateri ini. Nah, pada submateri yang kelima, yaitu kondisi alam Indonesia, di sini kita akan belajar tentang bentang alam di Indonesia, baik itu yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Dan yang terakhir adalah perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, adanya interaksi antar ruang akan berakibat pada beberapa hal, berdampak entah itu dampak positif maupun negatif. Nah, inilah submateri manusia, tempat, dan lingkungan. Kita lanjutkan. Nah, ini ada kompetensi dasar yang kedua, yaitu
interaksi sosial dan lembaga sosial. Di sini ada interaksi sosial. Pada materi ini kita akan belajar tentang apa itu interaksi sosial, bagaimana syarat terbentuknya interaksi sosial, kemudian ada unsur-unsur apa saja sehingga bisa disebut sebagai interaksi sosial. Nah, yang kedua, terdapat submateri pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Maksudnya apa? Oh, ternyata dari interaksi sosial tadi yang akan dipelajari di submateri pertama, itu berpengaruh terhadap pembentukan lembaga sosial yang akan dibahas pada submateri yang ketiga. Lalu apa itu lembaga sosial? Kemudian apa saja bentuknya? Ada lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga politik, dan seterusnya. Selanjutnya, pada kompetensi dasar yang ketiga, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Di sini kita akan belajar yang pertama kelangkaan dan kebutuhan manusia. Jadi, apa itu kelangkaan? Apa itu kebutuhan? Kemudian, bagaimana terjadi kelangkaan? Nah, itu akan kita pelajari di submateri yang pertama. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatannya? Oh, ternyata ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Selanjutnya ada submateri yang ketiga, permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Kita juga akan belajar tentang jenis-jenis pasar. Ada pasar tradisional, ada pasar modern, dan jenis-jenis pasar lainnya. Kemudian ada peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Lalu ada peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Dan yang terakhir ada hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Ini tadi adalah materi pada kompetensi dasar yang ketiga, dan kita lanjutkan pada kompetensi dasar yang terakhir. Di sini ada masyarakat Indonesia masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Nah, teman-teman, pada submateri kehidupan masyarakat praaksara, kita akan belajar apa itu praaksara. Oh, ternyata praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Kemudian kita akan belajar tentang manusia pendukung zaman praaksara. Kita khususnya ada yang di Indonesia, kemudian kita akan belajar Meganthropus paleojavanicus, siapa itu manusia besar tertua di Jawa. Kemudian kita akan belajar tentang peninggalan-peninggalannya, ada yang berupa tulang, ada yang berupa batu. Nah, pada materi ini juga kita akan belajar tentang pembabakan zaman berdasarkan lapisan batuan atau geologi dan juga berdasarkan arkeologi atau hasil kebudayaannya. Jadi di sini kita akan belajar tentang manusia purba. Nah, selanjutnya kehidupan masyarakat masa Hindu-Buddha. Di sini kita akan belajar dari mana pengaruh Hindu-Buddha itu berasal, kemudian teori-teori yang mengatakan tentang masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, ada juga tentang peninggalan-peninggalannya, serta dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan seperti perekonomian, agama, hasil kebudayaan, serta munculnya pengaruh bidang politik, yaitu adanya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi nanti kita juga akan belajar tentang kerajaan Kutai, raja-rajanya siapa saja, kemudian kerajaan Tarumanegara, kemudian kita juga akan belajar kerajaan Mataram kuno, kemudian hingga Majapahit. Jadi kita akan belajar dari awal kerajaan Hindu-Buddha hingga kerajaan terakhir di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat Indonesia masa Islam. Jadi setelah kerajaan Hindu-Buddha berakhir, kemudian masuklah pengaruh ajaran Islam. Nah, nanti kita juga akan belajar dari mana Islam berasal, kemudian bagaimana cara masuknya, kok bisa sehingga bisa diterima oleh
masyarakat Indonesia yang waktu itu sudah memeluk agama Hindu-Buddha. Dan tentunya kita juga akan belajar tentang dampak masuknya Islam ke Indonesia dalam bidang politik, yaitu munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, kemudian ada Kerajaan Demak di Jawa, hingga Mataram Islam. Ya, jadi itulah materi-materi yang akan kita pelajari pada masyarakat Indonesia masa praksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Nah, jadi sampai sini teman-teman sudah bisa membayangkan ya, kita akan belajar apa saja pada kelas 7 untuk pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa 4 kompetensi dasar ini akan dibagi menjadi 2 semester ya teman-teman. Jadi untuk kompetensi dasar 1 dan 2 akan dibahas pada semester 1 atau semester gasal, dan yang materi 3 dan 4 akan dibahas pada semester 2 atau semester genap. Jadi silakan teman-teman siapkan berbagai referensi untuk mendukung pembelajaran kita ya, sehingga pembelajaran yang akan datang bisa lebih seru, asik, dan menyenangkan. Seperti slogan kita, belajar IPS, asik! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.